kita pada siang hari ini itu nanti akan direkam ya. Jadi kegiatan ini direkam, kemudian nanti akan saya upload mungkin di channel YouTube. Nanti linknya akan saya share di grup, sehingga ketika misalkan adik-adik semua pengen menonton kembali gitu ya, mungkin ada yang terlewat atau misalkan koneksinya kurang bagus sehingga terputus dan lain sebagainya, adik-adik bisa menontonnya kembali di YouTube gitu ya. Baik. Supaya nanti kegiatannya berjalan dengan lancar, jadi tolong mic-nya di mute dulu semua ya. Mic-nya di mute semua supaya nanti suaranya tidak saling tumpang tindih. Oke. Oke. Untuk sementara saya set supaya Anda tidak bisa menghidupkan mic-nya biar nanti tidak mengganggu peserta yang lain. Tapi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan gimana Pak? Langsung saja tulis di kolom komentar atau di fitur chat gitu. Atau di chat Anda bisa mengetikkan pertanyaan di situ, nanti juga akan saya buka kesempatan, dan ketika saya buka sesi untuk diskusi, mic-nya akan saya hidupkan lagi, jadi adik-adik bisa bertanya ketika udah sesi tanya-jawab. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Oke. Ya. Oke, saya harap adik-adik bisa melihat semua tampilan yang ada di layar gitu ya. Jadi saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran adik-adik semua pada kesempatan pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bareng-bareng untuk bagaimana sih caranya membuat suatu aplikasi game gitu ya, membuat aplikasi game itu gimana caranya. Nah, pada dasarnya kegiatan kita kali ini itu merupakan kerjasama antara program studi informatika Universitas Muhammadiyah Malang dengan Kuarda Hizbul Waton Kota Batu. Ya, jadi judul kegiatannya pada pagi hari ini pada dasarnya adalah penajaman kemampuan berpikir logis untuk kader Hizbul Waton Kuarda Batu melalui kegiatan pembuatan aplikasi game, gitu ya. Nah, ini pada dasarnya adalah merupakan program pengabdian masyarakat internal untuk Universitas Muhammadiyah Malang yang bekerja sama dengan Hizbul Waton Kota Batu. Oke. Nah, ini adalah sedikit tentang saya. Kalau adik-adik penasaran ini yang ngomong siapa gitu ya. Jadi perkenalkan, saya adalah Yufis. Adik-adik bisa panggil saya Pak Yufis. Kemudian pekerjaan saya saat ini, saya sebagai dosen di program studi informatika UMM. Kemudian saya kebetulan kelahiran Sidoarjo gitu ya. 33 tahun yang lalu. Adik-adik mungkin belum lahir semua. Kemudian di bawahnya itu merupakan alamat email saya. Jadi kalau misalkan adik-adik mau berkirim email, ada yang ingin ditanyakan, itu bisa langsung kontak saya di email saya. Dan ini adalah nomor handphone atau nomor WA saya. Nomornya sama dengan nomor yang ada di grup. Ya. Kemudian ini merupakan pendidikan saya. Jadi saya katakan saya sebenarnya lahir di Sidoarjo. Saya besar di Surabaya. Makanya kalau adik-adik lihat di sini ketika saya masih sekolah dasar, saya sekolah dasarnya di Sidoarjo. Tapi kemudian untuk jenjang SMP dan SMA saya di Surabaya, dan saya baru ke Malang ini ketika berkuliah. Kuliah S1 tahun 2005, saya di Malang.
dan sampai sekarang belum pulang lagi ya ke Sidoarjo. Jadi saya melanjutkan S2 saya di Teknik Informatika ITS Surabaya tahun 2011 dan selesai tahun 2013. Saat ini saya domisilinya ada di Kota Batu, tepatnya di Pendem. Kalau adik-adik tahu Pusdik Arhanud, nah daerah rumah saya daerah situ, ya. Dekat sama rumahnya Bu Murni yang Ketua Kuarda Hidrowaton Kota Batu. Kebetulan rumah saya tepat berada di depan rumah beliau. Jadi kalau misalkan adik-adik ke rumahnya Bu Murni, di depan rumahnya Bu Murni itu rumah saya, gitu ya. Jadi silahkan kalau mau main-main ke situ. Baik, sebelum kita masuk ke bagaimana cara untuk membuat aplikasi game dan lain-lain sebagainya, sedikit saja saya ingin membahas tentang tema kita pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang kemampuan berpikir logis, gitu ya, atau logical thinking. Sebenarnya logical thinking itu apa? Oke. Logical thinking itu pada dasarnya adalah suatu tindakan menganalisis situasi dan menghasilkan solusi yang masuk akal. Gitu. Nah, logical thinking itu memerlukan kemampuan penalaran untuk menganalisa suatu masalah secara objektif sehingga mampu mengambil kesimpulan untuk tindakan berikutnya. Jadi, skill kemampuan berpikir logis itu hukumnya wajib ya dimiliki bagi sebenarnya semua orang. Mumpung sekarang adik-adik masih usianya remaja, maka kesempatan untuk berpikir mengasah skill untuk berpikir logik ini terbuka lebar. Itulah kenapa saya dimintai tolong oleh Bu Murni selaku Ketua Kuarda Hidrowaton Kota Batu untuk sedikit mungkin membantu adik-adik untuk mengasah skill atau kemampuan berpikir logis itu melalui kegiatan yang menyenangkan. Ya, kegiatannya apa? Kegiatannya ya membuat aplikasi game. Kalau misalkan selama ini adik-adik hanya sekedar bermain game gitu ya, entah bermain game di smartphone atau mungkin bermain game di desktop gitu. Nah, hari ini kita akan belajar gimana sih caranya membuat aplikasi game itu dengan fun, dengan menyenangkan. Oke. Nah, pada dasarnya kemampuan logical thinking itu seperti ini. Jadi, adik-adik ketika mungkin dengar atau tahu istilah sebab dan akibat. Jadi, ketika ada suatu kondisi, maka akan berakibat kondisi yang lain. Ya. Contoh, jika saya makan, maka saya kenyang. Berarti di sini kondisinya adalah saya makan. Action-nya adalah saya kenyang, gitu kan. Atau jika saya lapar, maka saya makan. Jadi kondisinya adalah kalau saya lapar, maka action-nya adalah saya akan makan. Nah, kemampuan berpikir secara logik ini perlu untuk adik-adik asah terus. Kenapa? Nah, ini alasannya. Mengapa sih kok skill logical thinking itu penting? Pertama, karena kemampuan logical thinking yang baik itu dapat membantu adik-adik untuk membuat keputusan-keputusan yang penting. Dan juga akan membuat adik-adik untuk bisa memecahkan masalah dengan lebih efektif, efisien, serta juga kreatif. Itu kan yang penting ya. Semakin baik skill logical thinking yang adik-adik miliki, maka semakin mudah adik-adik menemukan solusi dan membuat rencana untuk tercapainya solusi tersebut. Nah, skill ini akan sangat berguna nantinya ketika adik-adik sudah tumbuh dewasa, ya. Baik ketika nanti adik-adik sudah bekerja ataupun sudah hidup di kehidupan bermasyarakat ya, sudah berumah tangga dan lain sebagainya. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana Pak caranya untuk mengasah atau membangun skill logical thinking ini? Nah, di sini saya akan menguraikan ada 5 cara. Yang pertama adalah adik-adik harus meluangkan waktu untuk mengerjakan hobi yang kreatif. Ya, tidak sekedar hobi, tapi kerjakanlah hobi yang kreatif. Yang suka menggambar, ya luangkan waktu untuk sering-sering menggambar.
Yang suka berolahraga, ya silahkan luangkan waktu untuk berolahraga. Dan lain sebagainya. Pokoknya luangkan waktu untuk mengerjakan hobi yang kreatif. Semakin adik-adik seringkali melakukan hal itu, maka secara tidak langsung skill logical thinking-nya akan ikut terasah juga. Yang kedua adalah latihan menjawab pertanyaan. Nah, adik-adik harus seringkali berpikir seperti ini. Jadi berpikir kalau misalkan kejadian-kejadian yang sepertinya sudah ada jawabannya gitu ya. Nah, itu adik-adik tanyakan lagi. Misalkan, kenapa ya kok langit itu warnanya biru? Kenapa ya kok di laut itu ada ombak? Nah, itu konsep latihan menjawab pertanyaan. Kalau adik-adik seringkali melakukan itu, maka secara tidak langsung skill logical thinking-nya juga akan ikut terasah. Dan yang ketiga adalah bersosialisasilah dengan orang lain. Jangan cuma diem di kamar gitu ya, main HP gitu. Jangan, adik-adik perlu untuk bersosialisasi dengan orang lain. Karena semakin banyak sosialisasi, maka semakin banyak adik-adik akan terlatih untuk mengenal permasalahan dan juga bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Dan yang keempat adalah mempelajari skill baru seperti yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Adik-adik belajar kemampuan baru untuk membuat aplikasi game ya di desktop. Yang kelima adalah belajar mengantisipasi setiap keputusan yang diambil. Jadi ini adalah merupakan 5 langkah atau 5 step yang adik-adik bisa praktekkan untuk membangun skill logical thinking yang adik-adik miliki. Oke. Itu cukup ya untuk basa-basinya gitu ya. Karena hari ini atau pagi hari ini kita pada dasarnya tidak untuk belajar tentang ilmu-ilmu teori kayak gini, kita akan langsung praktek. Ya, baik. Jadi adik-adik tidak perlu langsung dipraktekkan gitu ya, supaya nanti tidak tertinggal, karena repot juga kalau misalkan dalam kondisi daring kayak gini, kemudian adik-adik masih harus mencoba di komputernya masing-masing, nanti itu repot gitu ya. Jadi perhatikan saja, nanti setelah workshop ini selesai, adik-adik bisa praktekkan. Nanti kalau misalkan ada poin-poin yang mau dicatat, ya silahkan saja dicatat. Atau misalkan ada yang tertinggal, bisa nanti di play lagi videonya, nanti videonya hasil rekamannya akan saya upload di YouTube. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat game. Tentunya bukan game yang kompleks ya, adik-adik ya. Gamenya game yang sederhana saja, dan kita akan menggunakan suatu tools, suatu aplikasi yang bernama Construct 3, ya, Construct 3. Adik-adik bisa cari saja di Google, ketikkan saja Construct 3 gitu. Nah, nanti di sini akan muncul ya. Alamatnya adalah di www.construct.net. Nah, di sini. Oke. Nah, enaknya kalau adik-adik menggunakan aplikasi ini, adik-adik tidak perlu menginstal aplikasinya. Kenapa? Karena aplikasinya itu bisa adik-adik jalankan langsung di browser adik-adik. Mau pakai Google Chrome bisa, mau pakai Mozilla Firefox bisa, mau pakai Safari bisa. Pokoknya bagi yang tinggal masuk ke buka Google, ketikkan saja Construct 3, nanti akan langsung muncul seperti ini. Oke. Nah, untuk bisa membuat aplikasi game, adik-adik tinggal masuk saja ke alamat ini. Saya tuliskan di notepad ya, biar nanti bisa terlihat cukup besar. Oke, di sini. Di editor.construct.net. Ya, ini tinggal adik-adik copy, kemudian
Ya, tinggal di Ctrl C, copy, kemudian adik-adik paste di sini. Nah, di enter. Nah, seperti ini ya tampilannya. Ya, tampilannya seperti ini. Adik-adik bisa mulai membuat aplikasi gamenya di sini. Nah, oke. Nah, kalau adik-adik lihat di pojok kanan, nah ini saya nyalakan dulu magnifiernya biar kelihatan gitu ya. Oke, kalau adik-adik lihat di pojok kanan atas ya di sini, ini kan tulisannya masih GUES ya. Ini berarti adik-adik belum punya akun di Construct Tree ini. Adik-adik bisa mulai register. Caranya tinggal Anda klik di sini, pilih register. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman register di sini. Adik-adik bisa masukkan username, misalkan username-nya Yubis, password-nya apa, email address-nya apa, tinggal ini diklik, dan langsung create account. Kayak gitu ya. Itu untuk registrasinya dan semuanya gratis, ya, tidak perlu bayar. Tapi kalau misalkan adik-adik sudah punya akun, kebetulan saya sudah punya akun, maka langsung saja kita tinggal klik GUES, kemudian pilih login. Nah, nanti di sebelah sini tinggal masukkan aja username-nya. Dan saya sudah buat username-nya. Oke, ini saya sudah login ya, adik-adik. Kalau misalkan dilihat di sini, namanya bukan lagi GUES, tapi namanya Yubis 05. Ini berarti saya sudah masuk ke Construct Tree-nya. Oke, halaman depannya seperti ini. Oke, halaman depannya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan adik-adik pilih menu di sini ada menu, ya di pojok kiri itu ada menu. Kalau menunya diklik, nah nanti di sini ada install as app. Kalau adik-adik misalkan males menghafalkan alamat URL-nya ini ya, editor.construct.net, kalau misalkan males menghafalkannya, adik-adik bisa langsung install as app. Kalau adik-adik install as app, misalkan ini diklik gitu ya, nah, maka nanti di sini akan ada pilihan apakah mau menginstal. Kalau saya klik install, oke, nah maka dia akan langsung otomatis, kalau adik-adik lihat di desktopnya, nah di sini nanti akan langsung muncul Construct Tree. Jadi kalau misalkan Chrome-nya saya close, saya tinggal klik aja di sini, klik open, nah maka langsung akan masuk ke halaman yang tadi. Sama gitu ya. Nah, jadi nggak perlu ngafalin alamat URL-nya lagi. Oke, saya login lagi. Oke, nah sekarang kita akan mulai bikin aplikasinya. Aplikasinya yang sederhana saja, yang simpel saja. Untuk membuat suatu aplikasi, bisa langsung diklik New Project di sini, atau bisa juga saya pilih menu, kemudian saya pilih Project, pilih New. Ini sama saja. Oke. Nah, di sini untuk namanya, ya, untuk namanya, misal saya kasih nama tembak hantu gitu ya. Oke. Yang lain biarin aja, tidak ada yang perlu untuk kita ubah-ubah. Langsung kita pilih create. Nah, nanti kalau sudah akan langsung muncul tampilan seperti ini, adik-adik. Ya, ada layar warna putih di sini, di mana ini pada dasarnya adalah area kerja kita atau kanvas kita. Kalau kita mau zoom in, zoom out, itu caranya hanya tinggal tekan Control di keyboard, kemudian adik-adik scroll di mouse-nya. Nah, nanti dia akan langsung bisa di zoom in maupun zoom out. Nah, ini adalah
kanvas kita atau area kerja kita. Oke, pertama, ketika kita mau bikin game, kita harus buat dulu background-nya gitu kan. Nah, untuk membuat background, caranya simple. Adik-adik tinggal klik kanan, bisa di bagian manapun dari halaman ini, diklik kanan, pilih Insert New Object. Nah, kemudian di sini adik-adik pilih style background yang ini, ya. Lalu klik Insert. Oke, kemudian klik dimanapun yang ada di sini, diklik saja, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Adik-adik klik Open, ya. Saya ulangi lagi, klik di bagian sini, di bagian pojok kiri ada Open di sini, ada Load, klik di situ. Nah, maka akan langsung muncul halaman window seperti ini. Kebetulan saya sudah menyiapkan gambarnya. Nah, gambarnya untuk background-nya saya pakai gambar yang ini. Nah, kalau sudah, tinggal saya close saja. Oke. Ini nanti adik-adik bisa tonton lagi ya videonya di YouTube. Nanti akan saya share. Jadi sekarang diperhatikan saja. Oke. Sekarang background ini kan ukurannya masih kecil ya. Ini perlu untuk saya resize. Nah, bisa di-resize seperti ini. Atau kalau misalkan adik-adik males untuk nge-resize gitu ya. Pertama, ini kan harus saya tempatkan dulu di pojok kiri gitu ya, supaya pas gitu. Nah, supaya nanti tidak melenceng-melenceng gitu ya, agar benar-benar pas di pojok kiri atas, sebenarnya tinggal saya set saja positionnya di sini, saya buat di koordinat 0,0. Kalau saya enter, maka dia akan langsung berada di pojok kiri atas. Oke. Kemudian saya juga males kalau harus melakukan resize narik-narik kayak gini. Nah, supaya nanti dia akan ke resize otomatis, saya akan menyamakan size atau ukuran dari background ini sesuai dengan kanvasnya ini. Kanvasnya ini, kalau misalkan saya klik di warna putih ini, nanti di sebelah kiri sini akan kelihatan size-nya berapa. Size-nya adalah 1708 dikali 960. Ini ya, yang ini. Ini tinggal saya klik saja, lalu saya copy, ya. Kemudian yang background-nya saya klik. Nah, di bagian size-nya ini tinggal saya ganti dengan ukurannya yang tadi. Kemudian saya enter. Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik lihat, maka dia size-nya akan secara otomatis mengikuti ukuran dari layarnya. Oke, nah, kalau misalkan ini kan background ya, seharusnya background itu tidak bisa dipindah-pindah posisinya. Sedangkan ini kan posisinya masih bisa saya geser-geser ya, masih bisa saya pindah-pindah. Nah, seharusnya background itu tidak seperti itu. Nah, supaya dia tidak bisa dipindah-pindah, caranya gimana? Caranya adalah ini diklik, background-nya diklik, oke, kemudian klik kanan, di sini ada lock, pilih lock selection. Nah, kalau udah seperti ini, maka dia tidak bisa digeser-geser lagi. Meskipun diklik dimanapun juga nggak akan bisa digeser-geser. Oke, kalau adik-adik ingin mencoba menjalankan gamenya, itu gimana caranya, Pak? Untuk menjalankan gamenya di pojok, bukan pojok, di sebelah atas, di sampingnya menu ini ada tombol preview. Ini bisa diklik, ya, diklik. Nah, nanti akan langsung muncul tampilan seperti ini. Nah, cuma karena ini masih background saja, belum ada playernya, ya maka tidak bisa diapa-apain. Tapi paling tidak background kita sudah muncul di layar game kita. Oke. Sekarang kita akan menambahkan player. Oke, karena ini adalah game shooter ya, game tembak-tembakan. Saya akan menambahkan player. Caranya sama dengan ketika menambahkan background tadi.
Caranya tinggal saya klik kanan, lalu pilih Insert New Object, seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah, cari objek yang bernama Sprite. Ini bukan minuman ya, tapi Sprite ini adalah ini. Sebuah objek animasi yang bisa kita tambahkan pada suatu project. Nah, kita kasih nama, misalkan namanya adalah player, gitu ya. Kemudian tinggal kita klik insert. Oke, lalu kita masukkan player kita di posisi manapun, misalkan sebelah sini. Nah, nanti akan langsung muncul window-nya seperti ini. Sama seperti yang tadi, kita pilih load an image. Player saya pakai player yang ini, ya. Open. Nah, bentuk playernya seperti ini, kayak ada seseorang yang dilihat dari atas, dia bawa pistol gitu ya. Kalau sudah, nah, player saya ada di sebelah sini. Nah, ini adalah player saya. Oke. Berikutnya, player ini kan harus bisa saya gerakkan ya, bisa saya gerakkan ke kiri, ke kanan, ke atas, bawah, dan lain sebagainya. Maka, player ini harus saya kasih behavior, saya kasih perilaku. Untuk menambahkan behavior, untuk menambahkan perilaku, caranya gimana? Pertama, kita tambahkan dulu objek berupa keyboard. Karena nanti player ini kan bisa saya gerakkan menggunakan tombol panah yang ada di keyboard ya. Maka seperti yang tadi, saya klik kanan, pilih Insert New Object, ya. Kemudian saya pilih keyboard. Nah, di sini ada keyboard. Saya klik, saya pilih insert. Nah, maka nanti di sini akan muncul tulisan added keyboard. Jadi keyboardnya sudah masuk ke game. Berikutnya, playernya saya klik. Ya. Kemudian di sini, di bagian sebelah kiri dari player ini, adik-adik, di sini ada tulisan behaviors. Nah, behaviors ini bisa adik-adik klik. Nah, maka nanti akan muncul window seperti ini. Pilih Add New Behavior. Nah, nanti di Add New Behavior, adik-adik cari pilihan yang ini, 8 Direction. Artinya, player kita itu bisa kita gerakkan ke 8 penjuru arah mata angin. Kita klik, kita pilih add. Nah, sudah seperti ini saja, tinggal saya close. Oke, sekarang coba kita preview lagi. Saya klik preview. Nah, sekarang seharusnya player saya sudah bisa saya gerakkan. Coba kalau saya tekan tombol panah ke atas, dia gerak ke atas, bawah dia ke bawah, kiri ke kiri, kanan ke kanan, bisa juga seperti ini. Nah, ini berarti player kita sudah mampu untuk bergerak. Oke. Nah. Sekarang, Pak, kalau misalkan player saya gerak ke sana misalkan. Ini saya ini dulu biar kelihatan ya. Oke. Ini kalau misalkan player saya arahkan ke kanan terus, kok hilang gitu kan? Dia muncul lagi. Kalau ke bawah, dia hilang. Nah, mengapa bisa seperti ini? Karena pada dasarnya tampilan layar kita itu kan lebar ya. Lebarnya tidak hanya sebatas ini saja. Sebenarnya ini di atas itu masih ada lagi. Di sebelah kiri juga masih ada lagi, di sebelah bawah juga masih ada, kanan juga masih ada. Nah, gimana caranya agar kamera itu selalu mengikuti pergerakan player. Jadi kalau playernya mau ke bawah, kameranya ikut ke bawah, playernya ke kiri, kameranya ikut ke kiri. Gimana caranya? Nah, caranya adalah seperti ini. Kita tambahkan behavior baru. Jadi playernya saya klik lagi. Oke, kemudian saya tambahkan behavior baru. Di bagian behavior ini saya klik. Saya tambahkan behavior baru. Nama behaviornya adalah ini, scroll to. Nah, jadi kameranya akan
menyorot playernya secara terus-terusan. Setelah itu saya klik Add. Oke. Seperti ini saja. Kita coba play lagi. Ya. Sekarang kita gerakkan player kita. Nah, Anda lihat kameranya akan mengikuti pergerakan playernya. Jadi playernya mau jalan kemanapun, kameranya itu akan mengikuti. Nah, cuma di sini ada satu permasalahan. Permasalahannya apa? Kalau sudah mentok di ujung atau di pinggir layar, nah ternyata playernya bisa tidak kelihatan. Kenapa? Karena ini pada dasarnya adalah di tepian background kita. Jadi background kita ukurannya hanya sebesar ini. Ini udah mentok. Nah, supaya player itu tidak hilang-hilang seperti ini, maka player ini perlu untuk saya kasih tahu bahwa di sebelah sini itu adalah dinding. Jadi kamu nggak bisa nembus ke bawah kayak gini. Nah, caranya gimana supaya bisa seperti itu? Sama seperti yang tadi, playernya kita klik, kita tambahkan behavior baru. Oke, tambahkan behavior baru. Sekarang kita pilih yang bound to layout. Nah, kalau sudah bound to layout kita tambahkan, ya, maka seolah-olah di sebelah sini ini adalah dinding. Ya, jadi di atas, kanan, bawah, kiri, ini semua adalah dinding. Sehingga player tidak akan bisa menembus dinding itu. Nah, sekarang coba kita play lagi. Ya. Kalau kita gerak ke sini, nah playernya tidak akan bisa nembus dinding itu. Ini meskipun saya tekan tombol panah ke kiri terus-terusan, playernya tidak akan bisa bergerak. Kenapa? Karena di sebelah sini adalah dinding. Ya, jadi nggak bisa masuk ke sana. Pun demikian yang sebelah atas. Yang bawah pun juga demikian. Kalau udah mentok, nah dia nggak akan bisa terus ke bawah. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita udah berhasil membuat player gitu ya. Kita udah bisa buat player. Pak, kalau cuma player saja, tapi nggak ada lawannya, ya nggak seru gitu kan. Namanya game itu kan harus ada lawannya. Oke, saya tambahkan lawan di sini. Oke, saya tambahkan lawan di sini. Saya klik kanan, saya insert new object, sama seperti yang tadi, saya pilih sprite, kemudian sprite-nya saya kasih nama monster. Ya, saya insert. Saya taruh di belakangnya player ini. Nah, saya load, saya masukkan monsternya. Oke, atau hantunya gitu ya. Ini hantunya kayak gini bentuknya. Nah, hantunya ada di sebelah sini. Oke. Hantunya itu akan saya gerakkan. Kalau player tadi kan gerakannya kita gerakkan pakai keyboard ya. Nah, kalau monsternya kan nggak mungkin kita gerakkan, maka monsternya ini harus bergerak sendiri. Nah, supaya nanti monsternya itu bisa bergerak, maka saya tambahkan behavior khusus untuk monsternya. Caranya seperti player tadi, saya pilih monsternya dulu, saya klik, kemudian saya pilih behavior, kemudian saya add new behavior, saya pilih di sini ada bullet. Kalau bullet gini, peluru, ini artinya adalah monsternya akan berjalan secara lurus. Ya, sesuai sekarang monsternya menghadap ke arah mana. Oke, kemudian saya close. Saya belum tekan insert tadi. Nah, add. Oke. Nah, seperti ini. Sekarang kalau saya play, monsternya bisa jalan cepat banget gitu kan. Pak, kalau monsternya jalannya secepat itu susah nembaknya. Oke. Monsternya akan kita buat jalannya supaya lebih pelan. Caranya gimana? Monsternya saya klik. Oke. Kemudian di sebelah kiri di sini ada speed.
Nah, speed ini kalau nilainya semakin besar, maka gerakannya akan semakin cepat. Kalau Anda ingin gerakannya lambat, maka speed-nya dibuat kecil. Misal saya buat speed-nya 80. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau saya play lagi, nah maka gerakannya jadi pelan. Nah, kalau bulan gini kan playernya masih bisa menghindar gitu kan. Nah, oke. Cuma kalau misalkan monsternya sudah nyampe, nah ternyata nggak kejadian apa-apa. Ya iya, karena masih belum saya buat action-nya. Nah, di sini berarti kita sudah mulai berpikir logik. Nah, kemampuan logical thinking mulai kita kita gunakan di sini. Mulai kita asah di sini. Gini, tadi kan sudah kita bahas ya, bahwa kemampuan logical thinking itu pada dasarnya adalah jika ada kondisi, maka action-nya apa? Nah, kalau untuk kasus ini, kondisinya apa? Kondisinya adalah jika monster itu menyentuh player, maka playernya mati. Gitu kan? Jika monster menyentuh player, maka player mati. Pernyataan kondisi dan action itu akan kita implementasikan di game ini. Di sebelah atas itu ada, kalau adik-adik lihat ke atas, nah di sebelah layout sini ada tab namanya event sheet. Ini bisa diklik. Nah, kalau diklik akan muncul seperti ini. Ya. Adik-adik tinggal menambahkan add event. Di add event ini artinya adalah kita menambahkan kondisi. Add event diklik. Ya, add event diklik. Tadi apa kondisinya? Jika monster menabrak player. Nah, berarti jika monster ya menabrak itu bahasa Inggrisnya itu on collision with another object. Jadi bersenggolan dengan objek yang lain. Ini saya klik. Next. Jika monster bersenggolan dengan objek apa? Jika monster bersenggolan dengan player. Oke. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Jika monster on collision with player, atau bahasa Indonesianya, jika monster bersenggolan dengan player, maka apa yang terjadi? Nah, di sini kita klik add action. Add action-nya adalah jika monster bersenggolan dengan player, maka player mati gitu kan. Maka player next mati. Mati itu adalah destroy. Destroy. Nah, di sini. Oke, maka nanti bacanya kayak gini. Jika monster bersenggolan dengan player, maka player mati. Nah, kayak gitu. Sekarang coba kita play lagi. Kita play. Oke. Kalau monsternya nanti bersenggolan dengan player, nah playernya langsung mati. Gitu. Nah, Pak, tapi kalau seperti itu saja nggak seru gitu ya. Nggak seru. Oke. Kalau misalkan tidak seru, terus gimana pengennya? Saya pengennya adalah kalau monsternya itu menyenggol player, maka akan muncul tulisan game over, Pak. Oke. Muncul tulisan game over. Baik. Maka saya akan buat tulisan game over dulu. Sama seperti yang tadi, saya klik kanan, insert new object, saya pilih sprite. Di sini saya kasih nama game over gitu ya. Saya pilih insert. Nah, supaya nanti kan game over itu tidak muncul terus-terusan ya. Munculnya kan kalau player mati aja. Maka jangan adik-adik taruh di sebelah sini, tapi taruhnya di luar sini supaya nanti tulisan game over-nya itu tidak kelihatan. Ya, jadi naruhnya di sebelah atas sini. Saya akan pilih tulisan game over. Nah, ini sudah saya siapkan game over. Nah, seperti ini. Saya close. Nah, jadi nanti kalau misalkan playernya itu
mati gitu ya, maka akan muncul tulisan game over seperti ini. Oke. Maka sekarang sudah ada game over, berarti di bagian player saya pilih event sheet lagi ya. Saya pilih event sheet. Oke. Nah, di sini jika monster bertabrakan dengan player, maka saya tambahkan action lagi. Actionnya adalah player akan memunculkan game over. Jadi player saya klik, next, kemudian spawn another object. Mana ya? Spawn another object. Next. Nah, ini saya pilih game over. Ini. Oke. Kemudian dan. Nah, nanti munculnya kayak gini. Jika monster bertabrakan dengan player, player mati dan player akan memunculkan tulisan game over. Nah, cuma kalau seperti ini harus saya geser ke sebelah atas. Kenapa? Karena harus munculkan tulisan game over dulu, baru dia mati. Kalau dia mati duluan, tulisan game over-nya nggak akan bisa muncul. Nah, kemudian supaya tulisan game over-nya itu masih bisa terbaca dengan baik, di sini saya tambahkan lagi add action, tulisan game over, saya set angle-nya jadi 0. Nah, ini saya geser ke atas. Oke, seperti ini. Jadi kalau dibaca keseluruhan, jika monster bersenggolan dengan player, maka apa yang akan terjadi? Player akan memunculkan tulisan game over, kemudian tulisan game over-nya saya set di sudut 0 derajat supaya dia tidak muter-muter gitu ya, teksnya. Kemudian player akan saya matikan, saya destroy. Nah, sekarang coba saya preview. Nah, kalau dia ditangkap oleh monsternya, nah, akan muncul tulisan game over seperti ini. Gitu ya? Oke. Oke. Berikutnya. Pak, ini kan apa namanya? Monsternya, kok monsternya. Ini kan playernya itu kan bawa pistol, Pak. Nah, kalau bawa pistol tapi pistolnya nggak bisa digunakan buat apa gitu kan? Pistolnya harus bisa digunakan untuk menembak monster ini, Pak. Oke. Kita buat sekarang agar playernya itu bisa menembak monster ini. Caranya gimana? Saya akan membuat objek baru. Saya klik di sini, saya pilih insert new object, sama seperti yang tadi. Saya pilih sprite, saya kasih nama misalkan bullet, gitu ya, peluru. Nah, oke, kemudian saya klik insert. Saya taruh di sini. Saya udah siapkan gambar pelurunya, karena peluru itu kecil, ya bentuknya kayak gini. Oke, sama seperti tulisan game over tadi, jangan taruh pelurunya di sini gitu ya, taruhnya di sebelah sini, karena nanti peluru itu baru akan muncul kalau playernya menembak. Oke, sekarang. Tadi kan kita sudah menggunakan keyboard untuk mengatur gerakan playernya. Untuk playernya bisa bergerak maju, mundur, ke atas, ke bawah, kita pakai keyboard. Nah, untuk menembak, Pak, untuk menembak misalkan saya pakai mouse. Ya, misalkan ini gamenya mau Anda buat di desktop gitu ya. Saya pakai mouse, Pak. Kalau mouse-nya saya klik, dia nembak. Oke, caranya gimana? Sama seperti tadi ketika kita menambahkan keyboard. Sekarang kita tambahkan mouse. Kita klik kanan, insert new object, pilih mouse di sini. Ya, pilih mouse, klik insert. Nah, maka nanti di sini akan muncul edit mouse. Berarti mouse-nya sudah ditambahkan ke game ini. Nah, berikutnya kita masuk lagi di event sheet ini. Kita masuk lagi di event sheet, kita pilih sekarang add event. Kondisinya adalah jika mouse-nya diklik, gitu kan? Kalau mouse-nya saya klik, maka
playernya nembak. Berarti kalau mouse diklik, mouse on klik. Nah, jika tombol sebelah kiri dari mouse itu diklik, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah player spawn another object. Spawn another object. Objeknya adalah peluru. Nah, oke. Jadi nanti seperti ini ya. Kalau tombol sebelah kiri dari mouse itu ditekan atau diklik, maka nanti player itu akan memunculkan peluru. Nah, sekarang coba kita running ini kita, game kita. Nah, ini sekarang playernya sudah bisa nembak. Nah, tapi kok dia cuma nembak gini tok ya? Kok pelurunya nggak gerak ya? Nah, mengapa kok bisa seperti ini? Kok bisa pelurunya nggak gerak? Karena pelurunya belum kita kasih behavior, betul. Jadi pelurunya perlu untuk dikasih behavior biar dia jalan. Sama seperti monster tadi, yang jalannya itu secara lurus gitu ya, maka peluru juga perlu kita kasih behavior. Caranya persis seperti yang tadi, pelurunya saya klik, kemudian saya pilih behavior, kemudian di sini kita pilih bullet, peluru. Saya klik add. Nah, sudah. Kemudian karena peluru itu harusnya kan jalannya cepat ya, namanya peluru gitu kan, jalannya cepat harusnya. Maka di sini speed-nya saya atur, speed-nya itu bukan 400, melainkan kita tambah jadi 600 supaya dia gerakannya lebih kencang lagi, lebih cepat lagi. Oke, sekarang kalau saya klik preview, nah sekarang Anda lihat pelurunya sudah bisa kita tembakkan. Nah, cuma kalau Anda perhatikan, Pak, ini kayaknya kok ada yang aneh ya. Pelurunya itu kok munculnya nggak dari pistolnya, tapi pelurunya munculnya dari kepala playernya, lihat tuh. Nah, ini yang nembak harusnya kan pistolnya, bukan di kepala playernya gitu kan, tembakannya. Nah, berarti perlu ada yang kita setting lagi. Nyetingnya gimana? Supaya pelurunya itu bisa keluar dari ujung pistolnya ini. Nah, caranya adalah ini. Di bagian playernya saya klik. Oke. Kemudian saya klik kanan, pilih edit. Oke. Di bagian sini Anda pilih ini, ada tulisan edit di image point. Ini diklik. Nah, kalau sudah diklik, nanti di sebelah sini, ya, kita tambahkan add a new image point. Kita tambahkan add new image point. Nah, image point-nya tinggal kita set sekarang di ujung pistolnya. Nah, kita klik ujung pistolnya di sini. Nah, maka sekarang image point barunya tidak berada di tengah-tengah kepala player, tapi image point-nya ada di ujung pistolnya. Kalau sudah, tinggal kita close saja. Berikutnya, kita masuk di event sheet yang tadi. Di bagian bullet ini, saya klik kanan, pilih edit. Sekarang untuk image point-nya saya ganti jadi 1. Lalu saya klik down. Oke. Sekarang kita coba lagi. Saya running. Nah, sekarang kalau saya klik, nah, pelurunya munculnya sudah ada di ujung pistolnya. Sudah bukan lagi dari kepala playernya. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan playernya saya tembak, itu kok nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan monsternya saya tembak, pelurunya kok cuma nyasar aja gitu ya. Pelurunya kok nggak bisa, kok nggak bisa
melukai monsternya? Ya karena belum saya set kondisinya. Maka kondisinya perlu diatur terlebih dahulu. Caranya sama dengan yang tadi, kita masuk di event sheet di sini. Oke. Kemudian kita pilih add event. Add event, kita pilih jika peluru bersenggolan dengan monster on collision with another object. Kita pilih monster, ya. Jika peluru bersenggolan dengan monster, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah monsternya kalah, monsternya destroy. Mantap, destroy. Nah, seperti ini. Kita coba running lagi sekarang. Nah, kalau monsternya kita tembak, nah monsternya hilang. Nah, gitu ya harusnya ya. Oke. Tapi pelurunya juga harusnya hilang. Kalau misalkan pelurunya nembus gitu kan, nggak asik juga. Maka monsternya destroy, pelurunya juga harusnya ikut ke destroy juga. Karena pelurunya kan sudah nancep di badan monsternya gitu kan. Nah, jadi monster destroy, peluru juga destroy juga. Nah, mungkin ada yang nanya, Pak, kalau misalkan cuma nembak seperti ini dan monsternya hanya satu, ya nggak seru gitu kan? Nggak seru, Pak. Harus ada efek-efek ledakannya gitu. Artinya ketika saya nembak monster, monsternya meledak gitu ya, meledak. Nah, gimana caranya? Oke, kita tambahkan lagi objek ledakan gitu ya. Insert new object, kita pilih sprite, kita kasih namanya explosion misalkan. Ini nama ini bebas ya, tidak harus explosion, bisa Anda kasih nama ledakan, bisa kasih nama blur atau apa, terserah. Kita pilih insert, kita masukkan di sini, kita cari gambarnya. Nah, ini saya sudah siapkan gambar ledakannya. Oke. Saya taruh di sebelah sini, sama. Nah, caranya masih sama dengan yang tadi, saya pilih event sheet. Nah, di sini sebelum monsternya meledak, seharusnya dia akan memunculkan efek ledakannya terlebih dahulu. Jadi monster mana tadi? Spawn another object. Oke. Objeknya explosion. Oke. Seperti ini. Ini kita tarik ke atas. Nah, jadi jika peluru bersenggolan dengan monster, maka monsternya akan meledak dan monsternya akan hilang, pelurunya juga hilang. Nah, kayak gitu. Kemudian, ledakan itu kan nggak muncul terus-terusan ya. Ledakan itu harusnya dia muncul sesaat, kemudian ledakannya harusnya hilang. Gitu kan? Caranya gimana? Ledakan harus kita kasih behavior. Kita klik ledakannya, kita pilih behavior, kita pilih add new behavior, kita pilih fit. Nah, fit ini artinya adalah dia muncul sesaat, kemudian langsung hilang. Saya klik add. Oke. Sekarang coba kita preview. Nah, monsternya terus sedang mengejar, playernya berbalik ke belakangnya monster, kita tembak. Nggak pas. Wah, muncul ledakan. Tapi kalau adik-adik lihat, ledakannya itu terkesan kayak nggak bagus. Nah, masih ada background-nya warna hitam. Gimana caranya supaya warna hitamnya itu bisa hilang? Background-nya kita klik, kita pilih blend mode-nya, jadi di sebelah sini, di bawahnya behavior, itu ada blend mode. Blend mode-nya kita ganti dari normal menjadi additive. Oke, udah seperti itu saja. Sekarang kalau saya running lagi, ya, saya tembak, wah, ledakannya lebih natural. Tidak ada lagi border warna hitamnya. Oke. Pak, kalau misalkan monsternya cuma satu ya nggak seru gitu kan.
monsternya harus banyak, Pak. Oke, kita buat monsternya banyak sekarang gitu ya. Kalau cuma satu kurang menarik. Oke, cara untuk menambahkan monster itu gampang. Caranya adalah monsternya tinggal kita klik, kemudian saya tahan tombol kontrol. Ya. Jadi tombol kontrol di keyboard, itu saya klik, saya tahan. Kemudian monsternya ini saya klik, saya tahan juga, kemudian saya tarik ke bawah. Nah, otomatis dia akan di-copy menjadi 2. Kemudian kita lakukan langkah yang sama. Tekan tombol kontrol, pilih monsternya, tekan tombol kontrol, lalu klik, tahan, tarik. Nah, klik lagi, tahan, tarik, terus seperti itu. Kita akan buat monsternya yang banyak. Supaya nanti playernya lebih puas gitu ya dalam bunuh-bunuh monsternya. Nah, kayak gini. Kita buat monsternya banyak. Wis, cukuplah segini ya. Dan cukup banyak monsternya. Nah, tapi kalau Anda lihat, ini monsternya kok semua jalannya ke arah kanan, Pak ya. Ini kayak orang lagi demo gitu aja, cuma sekedar jalan ke arah kanan gitu aja. Kok nggak seru? Seharusnya ya ada yang jalannya ke atas gitu kan, ada yang jalannya ke kiri, ke kanan, bebas. Sebenarnya nggak bisa, adik-adik tinggal klik monsternya, kemudian di sini Anda adik-adik scroll mouse-nya sampai adik-adik menemukan lambang bentuk kayak putaran kayak gini. Ini tinggal diklik, tinggal diputar saja. Maunya diputar ke sebelah mana. Nah, bisa seperti ini. Ya, bebas diputar-putarnya, terserah adik-adik. Maunya nanti muternya ke arah mana. Nah, tapi kalau muternya satu-satu gini kan capek, Pak. Iya, emang capek. Nah, sekarang gimana supaya nanti dia muternya itu secara ya otomatis. Jadi muternya itu bebaslah muternya seperti apa. Oke. Supaya nanti dia muternya secara otomatis, caranya adalah kita pilih dulu event sheet ya. Kemudian kita pilih add event, kita pilih system. Next, kita pilih ketika dia startup, on start of layout. Nah, next, nah jadi saat gamenya pertama kali dinyalakan atau dihidupkan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah monsternya kita set angle-nya itu secara random. Nah, kita pilih random. Randomnya adalah 360 derajat. Oke, seperti ini. Nah, maka nanti kalau gamenya saya play, wah, maka nanti gerakannya macam-macam. Ada yang ke sana, wah kan langsung mati. Jadi ada yang ke sebelah kiri, ada yang ke kanan, macam-macam pokoknya. Ini agak susah gitu ya, karena monsternya banyak banget. Wah, susah. Ini kalau misalkan saya tembak-tembakin, mati gitu kan, mati. Dan seterusnya. Nah, cuma kalau misalkan adik-adik diamkan saja, ini kok monsternya kok tiba-tiba hilang semua, belum juga sempat saya tembak udah hilang semua gitu kan. Ini kenapa? Karena monsternya itu pada dasarnya dia akan jalan terus. Jadi monster yang ini dia akan jalan terus ya sampai dia keluar dari layar dan dia tidak akan kembali lagi. Nah, kita kan nggak pengen seperti itu ya. Pengennya kita adalah kalau monsternya udah jalan ke sini, terus kok di sini dia mentok bertemu dengan dinding, harusnya dia akan berputar arah, kemudian dia kembali lagi ke player. Kan harusnya seperti itu, gitu kan. Pengennya kita seperti itu. Oke, sekarang gimana? Berarti kita tambahkan lagi event sheet-nya. Event sheet-nya kita tambahkan lagi, kita klik di sini. Kita tambahkan jika monsternya itu sudah di luar dari layout.
Kita cari layout is outside layout. Jadi kalau monsternya sudah keluar dari layar gitu ya, apa yang terjadi? Kalau monsternya sudah keluar dari layar, maka monsternya sekarang harus berpindah sudut, set angle toward position. Dia akan berpindah sudut untuk mengejar playernya. Jadi kita kasih koordinat playernya. Player X dan player .y. Nah, seperti ini. Oke. Gampangannya gini. Kalau monsternya itu sudah keluar dari layar, maka monsternya harus kembali lagi mengarah ke player. Jadi playernya ada di mana, monsternya harus ngejar playernya itu. Gitu ya. Sekarang coba kita play. Wah, ini udah lihat. Monsternya sudah lihat ya, perhatikan monster yang ini. Dia udah keluar, dia kembali lagi. Coba lihat monster yang sebelah sini, 2 ini. Nanti kalau dia sudah sampai di ujung dinding, dia akan menghilang, kemudian dia akan balik lagi. Nah, dia akan balik lagi gitu ya. Nah, itu kalau sudah seperti ini, maka monsternya tidak akan bisa habis-habis. Nah, gitu. Oke. Apalagi yang kurang? Pak, monsternya terlalu mudah untuk dikalahkan. Masa hanya sekali tembak udah langsung mati gitu kan? Nggak seru. Monsternya harusnya perlu untuk ditembak 5 kali supaya dia bisa mati. Gitu. Kalau cuma ditembak sekali mati, ya, gamenya gimana kecil gitu kan? Misalkan kayak gitu. Oke, sekarang kita buat supaya monsternya itu punya nyawa. Ya, punya nyawa. Jadi nyawanya kita set 5 lah. Jadi kalau misalkan dia ditembak cuma sekali, ya dia nggak akan mati. Tapi kalau dia ditembak 5 kali, baru dia akan mati. Nah, gimana caranya? Kita pilih salah satu monster saja. Bisa ini, bebas pilih monster yang manapun. Misal kita pilih monster yang ini ya. Kita klik monster yang ini. Kemudian di sebelah kiri sini, cari tulisan instance variable. Instance variable tinggal diklik. Nah, instance variable itu apa? Instance variable itu adalah merupakan semacam kayak properti yang melekat pada objek tersebut. Karena di sini objeknya adalah monster, maka kita akan menambahkan properti dari monster tadi. Jadi monster itu punya nyawa gitu ya. Kita klik di sini, add new instance variable, kita kasih nama, misalkan namanya adalah health, gitu ya, nyawa. Nyawanya berapa? Misalkan secara default kita kasih nyawa 5. Jadi monster itu di awal nyawanya 5. Oke, kita klik OK. Nah, sekarang kalau adik-adik lihat, di sebelah sini akan muncul instance variabelnya, health-nya adalah 5. Semua monster dia akan punya health yang 5 juga, sama. Jadi sekarang semua monster yang ada di sini, semuanya punya nyawa yang sama, yaitu 5 nyawanya. Oke. Sekarang, kalau misalkan monsternya saya tembak, monsternya nggak langsung mati. Tapi nyawanya berkurang 1. Nanti kalau nyawanya sudah 0, maka monsternya baru mati. Kan gitu logikanya. Nah, maka saya pilih event sheet lagi. Saya pilih di sini di bagian sini, bullet on collision with monster. Jadi saat pelurunya itu mengenai monster, monsternya nggak langsung mati. Jadi bagian monster mati ini saya klik, saya hapus, saya delete. Nah, jadi monsternya nggak langsung mati. Tapi kita klik add action, kita klik monster, ya. Kemudian kita pilih subtract from. Kemudian kita pilih health, berkurangnya berapa? Berkurangnya 1. Nah, jadi gampangannya gini. Kalau pelurunya mengenai monster,
maka nyawa monsternya berkurang 1. Nah, kayak gitu. Kemudian monsternya akan mati jika apa? Monsternya akan mati jika nyawanya 0 gitu kan. Maka kita tambahkan lagi event baru di sini. Jika nyawanya monster, ya, compare variable. Sebentar, kita pilih compare instance variable less or equal from 0. Nah, jadi jika nyawa monsternya itu kurang dari sama dengan 0, maka monsternya mati. Destroy. Mana tadi destroy? Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba play lagi. Nah, kalau saya tembak, dia nggak langsung mati. Lihat. Dia nggak langsung mati. Nah, tapi kalau saya tembak 5 kali, baru dia akan mati. Nah, ini motornya jadi banyak. Kalah kan? Kita coba lagi. Oke. Wah, jadi monsternya nggak langsung mati. Monsternya baru akan mati tembak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 baru mati. Nah, kayak gitu. Itu adalah kita kasih nyawa ke monsternya. Oke ya. Apalagi yang bikin seru? Mau saya kasih skor, Pak. Gitu. Artinya kalau misalkan apa namanya, kalau saya berhasil nembak monsternya dan monsternya mati, maka nanti harapannya adalah muncul skor di sebelah sini. Jadi bisa kelihatan saya sudah nembak berapa ekor monster, gitu ya. Oke, caranya gimana? Caranya adalah pertama kita kasih aja objek teks. Kasih objek teks di sini. Ya. Ini kalau saya perbesar, teksnya misalkan saya kasih dia ukurannya adalah 18 biar besar gitu ya. Kemudian dia tebal, dia miring, warnanya saya set jadi warna kuning biar kelihatan. Oke. Nah, di sini ya. Jadi nanti skornya akan muncul di sebelah sini. Skor kita berapa, gitu ya. Oke. Tapi skor ini seharusnya tidak kita munculkan di layer ke-0 ini. Harusnya dia muncul di layer ke-1. Oke, jadi ini maaf ada kesalahan. Jadi ini saya hapus dulu. Saya delete dulu. Seharusnya kita buat dulu layer baru. Saya buat layer baru, saya kasih nama layer 1, layer 0-nya saya hilangkan centangnya. Di sini ya. Jadi saya buat layer baru, bagi yang mungkin tadi nggak sempat ngeliat, saya klik kanan, add layer at top. Nah, di sini muncul layer 1. Layer itu apa sih? Layer itu semacam kayak lapisan kaca gitu ya. Lapisan kaca bening yang ada di atasnya ini. Nah, kalau misalkan layer 0 ini saya centangnya saya hilangkan, maka dia hilang semua. Nah, di bagian layer 1 inilah saya akan menambahkan teks yang tadi. Oke, saya buat lagi teksnya. Oke, teksnya saya taruh di sebelah sini. Oke, size-nya saya buat 16 gitu, biar agak kelihatan. Warnanya saya buat dia warna kuning. Oke, kemudian dia tebal, dia italik. Nah, ini kalau saya centang lagi, nah dia kelihatan. Oke, maka nanti dia akan muncul di sini. Oke, berikutnya. Teks ini saya kasih nama. Tadi lupa nggak saya kasih nama. Teks ini saya kasih nama dia skor. Ya, saya kasih nama skor. Oke. Berikutnya, kita akan mengatur yang namanya adalah global variable. Oke.
Bedanya apa, Pak, antara instance variabel dengan global variabel? Kalau instance variabel itu adalah variabel yang melekat di setiap monsternya tadi. Ya. Tapi kalau global variabel itu merupakan variabel yang dia akan muncul di semua objek. Nah, jadi saya pilih event sheet, di sini saya klik kanan, saya pilih add global variable. Nah, add global variabelnya saya kasih nama score. Nah, initial value-nya 0. Jadi pertama skor kita masih 0. Ya. Berikutnya saya pilih add event. Kemudian di sini saya pilih system. Next, saya pilih everything. Nah, artinya apa? Setiap game itu dijalankan, yang terjadi adalah skornya, teksnya, skor yang ini ya, karena yang tadi kan nggak jadi, skor yang ini itu akan saya set teks. Nah, set teks tulisannya adalah skor sama dengan dan skor. Nah, global variable. Oke. Ya. Nah, jadi nanti setiap saat tulisan teks yang ada di pojok kiri itu akan berubah menjadi skornya berapa. Dan setiap monsternya mati, kita akan menambah skornya. Kita akan pilih sistem, kemudian di sini kita pilih add to. Nah, di sini kita pilih skor, value-nya 1. Nah, jadi setiap monsternya mati, skornya bertambah 1. Oke. Sekarang kita coba play. Kalau saya tembak, maaf, ini skornya masih belum kelihatan ya. Skornya masih belum kelihatan. Kita masuk ke layer 1. Layer 1-nya kita klik di bagian sini. Jadi dalam keadaan layer 1 dipilih, kita scroll ke kiri. Di sini ada namanya adalah parallax. Nah, parallax-nya kita set 0% dan 0%. Supaya nanti tulisan skornya itu muncul terus di layar. Oke. Sekarang kita play lagi. Nah, ada skor di sini kan. Ini kalau saya tembak monsternya. Bentar. Nah, skornya berubah jadi 1. Setiap kali saya berhasil bunuh monster, skornya nambah terus. Ya, nah, kayak gitu. Nah, jadi dengan cara seperti ini, kita sudah bisa membuat sebuah game. Ini ya. Nah, gamenya bisa kelihatan. Ini game. Oke, nanti kita bisa coba tinggi-tinggian skor dengan kawan kita. Dapat skor berapa? Oh, 2. Kamu berapa? Oh, dapat skor 5. Gitu, dan seterusnya. Oke, itu adalah tutorial dasar bagaimana caranya kita bisa buat buat game dengan menggunakan Construct 2. Nah, sekarang, Pak, kalau misalkan saya mau supaya game saya ini bisa dilihat oleh kawan-kawan saya. Ini istilahnya kayak mau pamer gitu ya. Caranya gimana, Pak? Oke, kalau Anda udah siap bahwa oke, ini gamenya udah jadi ya, saya udah buat game kayak gini, maka gamenya tinggal saya save, bisa klik save project di sini, ya. Nanti tinggal pilih mau disimpan di mana, mau disimpan di Dropbox, OneDrive, atau di Google Drive, bebas. Misalkan saya simpan di mana gitu ya, bebas. Jadi bisa disimpan di situ. Nah, cuma kalau misalkan Anda itu nge-save project-nya, berarti orang yang Anda kirimi project itu juga harus bukanya di Construct 3 juga. Gimana caranya agar gamenya saja yang saya share, nggak perlu project-projectnya ini. Nah, Anda bisa klik menu, kemudian klik export. Jadi menu, kemudian project,
Nah, di sini ada ekspor. Klik ekspor, kemudian pilih Sira Arcade. Nah, Sira Arcade ini merupakan suatu tempat yang sudah disediakan oleh Sira. Sira itu adalah perusahaan yang membuat aplikasi Construct ini, tempat Anda untuk pamer game-game Anda. Oke, berikutnya tinggal Anda klik next. Nah, next lagi. Oke, kalau sudah, Anda tinggal klik download tembakhantu.zip ini. Tadi kan kita namakan gamenya namanya Tembak Hantu ya. Tinggal kita klik di bagian sini. Ya. Kemudian nanti dia akan otomatis terdownload. Nah, ini sudah terdownload. Lalu kita klik OK. Nah, berikutnya kita tinggal masuk ke websitenya Construct. Ya. Kita tinggal masuk saja, kita masuk ke websitenya Construct. Di sini coba Anda masukkan Sira Arcade, gitu. Nah, di sini, di bagian Sira Arcade. Klik, tar. Nah. Ini ya. Nah. Ini adalah Sira Arcade namanya. Anda bisa coba-coba game-game yang ada di sini. Semuanya gratis dan ini semua adalah game-game yang diciptakan atau dibuat dengan menggunakan aplikasi Construct 3. Anda bisa coba-coba di sini. Misalkan saya coba yang ini ya. Nah, Anda bisa coba-coba. Ini gamenya semuanya gratis dan Anda bisa mainkan di layar komputer Anda. Kita lihat. Ini semuanya dia pakai satu cara mainnya. Anda bisa bikin-bikin seperti ini nanti. Gitu ya. Nah, coba yang lain lagi. Ada banyak. Nah, misalkan kita coba yang mana ya? Yang ini. Dreams and Reality. Ini agak lama karena ada semacam kayak sesi ini ya, kayak film-filmnya gitu ya. Kita start game. Ini lama. Oke, gitu ya. Nanti Anda bisa coba-coba sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya yang tadi. Gimana caranya untuk mengupload game kita? Kita tinggal pilih aja login to account di sini. Ya. Saya masuk ke akun saya. Tunggu sebentar. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda bisa scroll ke bawah. Di sini ada upload a game. Nah, kita tinggal klik upload a game. Nah, di sini kita bisa ngupload game yang sudah kita buat. Misalkan kita buat tadi ya, Tembak Hantu namanya. Kemudian kasih deskripsi. Misalkan ini adalah game menembak hantu. Tapi untuk deskripsi ini butuh sampai ke, jadi deskripsinya harus 100 karakter gitu ya. Oke, anggap aja kayak gini. Kemudian saya pilih kategorinya. Kategorinya misalkan saya pilih shooting gitu ya. Jadi kategorinya game tembak-tembakan. Status gamenya, apakah gamenya sudah siap publik ataukah masih dalam eksperimen atau hanya contoh saja. Misalkan saya pilih test eksperimen and example. Kemudian Anda pilih gamenya itu untuk semua usia atau untuk remaja atau untuk orang dewasa. Misalkan kita pilih untuk semua usia, gitu ya, everyone. Kemudian game ini nanti runningnya di mana? Apakah jalan di desktop, mobile atau keduanya? Misal jalan di desktop saja. Saya pilih next. Nah, setelah itu tinggal saya masukkan file .zip yang tadi sudah saya buat, gitu ya.
tadi file.zip-nya saya taruh mana ya? Nah ini, ada tab anti.zip. Tinggal saya klik, saya open, lalu tinggal saya upload. Kita tunggu sampai upload-nya selesai. Kalau sudah seperti ini, file have been uploaded. Kalau sudah seperti ini, maka game Anda seharusnya sudah sudah terupload. Nah, di sini nanti akan muncul view on arcade. Ini kalau Anda klik akan langsung diarahkan ke tampilan game Anda. Nanti game Anda akan muncul di sini. Oke, this game is not published. Publish this game. Oke, saya klik publish. Mana tadi ya? Game saya view on arcade. Nah, ini. Ini game yang tadi sudah kita buat ya. Nah, langsung mati, belum apa-apa. Gitu. Ya, itu caranya untuk mengupload game kita ke web, ke internet. Dan kalau sudah Anda buat di sini, maka ini sudah bisa Anda share ke kawan-kawan Anda. Jadi Anda tinggal copy saja alamat URL yang ada di sini, ya. Kemudian tinggal Anda sharing alamat URL ini ke kawan-kawan Anda, bisa via WA ataupun yang lain. Bilang aja, ayo cobain game yang saya buat, gitu kan, untuk pamer aja gitu kan. Itu maka teman Anda akan bisa menjalankan game yang sudah Anda buat tadi. Oke, seperti itu untuk workshop kita pada siang hari ini. Silahkan, saya sekarang buka sesi kesempatan Anda untuk bertanya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalau ingin bertanya. Saya buka dulu mic-nya supaya nanti kalau Anda ingin bertanya bisa langsung di-unmute saja. Oke, ini ada yang bilang chat, Pak, nggak paham, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kalau sekarang nggak paham, nanti videonya akan saya share ke YouTube. Nanti Anda bisa baca-baca atau Anda bisa tonton sendiri gitu ya. Sambil tonton pelan-pelan, diikuti step by step-nya, insya Allah nanti bisa paham sendiri. Mudah kok. Bisa dibuat jadi game online, Pak. Ya, yang tadi, yang saya bilang tadi ya, Anda bisa mengupload gamenya ini di Shira Arcade tadi, dan Anda bisa share URL-nya agar bisa dimainkan oleh kawan-kawan Anda. Kalau buat gamenya jadi online apa enggak, bisa dimainkan ke banyak orang enggak, Pak? Bisa, tapi itu perlu untuk tahapan yang lebih rumit lagi. Ya. Ini kan kita baru belajar yang versi sederhananya gitu ya. Pak, apakah bisa diupload di Play Store? Bisa. Jadi kalau misalkan Anda pilih yang di bagian ekspor tadi, nanti ada pilihannya, mau diekspor kemana? Apakah mau diekspor ke web, ataukah mau diekspor menjadi aplikasi mobile? Kalau Anda ingin upload di Play Store, Anda bisa menguploadnya menjadi versi Android, gitu ya. Nanti kalau sudah selesai, tinggal itu Anda upload di Play Store. Anda bisa cari saja. Oke, saya coba share screen lagi ya. Saya tunjukkan. Anda kalau misalkan mau belajar lebih jauh tentang Construct ini, Anda bisa masuk saja ke websitenya Construct. Nah, di sini ada menu Learn. Nah, di bagian Learn ini, Anda bisa belajar lebih jauh tentang Construct ini. Ya. Kalau kita tadi kan masih beginner gitu ya, masih beginner lah, masih game yang sederhana. Kalau Anda lihat di tampilan Shira ini, itu dia game-gamenya sudah banyak yang lebih luar biasa dari ini kan. Kalau misalkan Anda cari, Anda scroll-scroll di sini, ini game-gamenya macam-macam bentuknya. Nah, ini game-gamenya macam-macam. Nah, Anda bisa buat game-game kayak gini.
Atau Anda juga bisa coba cari di YouTube. Di YouTube itu juga banyak sekali tutorial-tutorial tentang konstruk. Anda bisa coba pakai ini, konstruk tutorial. Nah, di sini Anda bisa baca-baca. Membuat game sederhana dengan konstruk tree. Membuat game edukasi mengenal hijaiyah dengan konstruk tree, dan seterusnya. Membuat game konstruk tree shooting, macam-macam ya. Anda bisa buat game-game yang bentuknya kayak gini nanti. Ya, silahkan dipelajari saja nanti. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, mohon maaf. Berarti sebelum membuat game tersebut, kita harus buat perencanaan terlebih dahulu ya Pak, seperti konsep game, gambar yang akan dipakai, dan lain-lain. Betul sekali. Ya, jadi ini pertanyaan yang bagus dari Aji Bagas Prasetyo. Jadi betul, jadi kalau kita ingin buat game, sebaiknya adalah kita sudah punya planning. Jadi nanti game yang mau kita buat, bentuknya kayak gimana nih? Apakah game shooting, ya? Apakah game petualangan, apakah game fighting, atau mungkin yang lain. Kemudian harus disiapkan gambar-gambarnya juga. Kayak tadi saya udah nyiapin gambar background-nya, ya, latar belakangnya kayak gimana. Kemudian gambar playernya kayak gimana, gambar monsternya kayak gimana. Kalau ada efek-efek ledakan-ledakan, itu gambarnya seperti apa. Nah, itu harus disiapkan terlebih dahulu. Baru kemudian kita buat game-nya. Nah, kayak gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di grup, ya, di grup WA itu tidak akan saya hapus, gitu ya, sampai kapanpun. Jadi kalau misalkan Anda ingin nanya-nanya, misalkan Anda udah coba ini ya, coba di rumah, Pak, ini sudah saya coba tapi kok masih gagal Pak ya, nggak bisa misalkan. Anda silahkan tanya di grup WA itu, insya Allah kalau bisa akan langsung saya jawab di sana. Oke, nanti untuk kegiatan siang hari ini itu juga akan saya sediakan sertifikat, tapi mohon maaf karena sertifikatnya masih belum selesai. Nanti sertifikatnya bentuknya bukan hard copy ya, karena kita nggak bisa ketemu. Nanti sertifikatnya akan saya taruh di Google Drive, Anda bisa download sertifikatnya sendiri-sendiri. Nanti linknya akan saya share di grup WA, tempat Anda bisa download sertifikat itu. Oke? Oke, sudah jam segini, sudah waktunya sholat duhur ya. Jadi silahkan dihidupkan dulu kameranya semua, kita foto bareng-bareng dulu gitu ya. Saya pengen mengabadikan momen ini, sekalian juga untuk laporan ke Bunda Murni nanti bahwa kegiatannya sudah terlaksana gitu. Oke. Silahkan dihidupkan semua kameranya. Ya, kameranya dihidupkan semua. Dani, Zidan, Lutfi, Bisma. Oke. Kita foto bareng-bareng ya. Di hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Baik, seperti itu saja ya. Untuk kesempatan siang hari ini, saya berterima kasih Anda sudah hadir, meluangkan waktu selama kurang lebih 1,5 jam di sini. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terlaksana terus, kita bisa, saya bisa sharing banyak hal dengan Anda, dan kalau misalkan nantinya Anda selepas SMP, selepas SMA misalnya, kemudian ingin melanjutkan perkuliahan di UMM, khususnya di jurusan informatika, insya Allah kita bisa ketemu lagi sebagai dosen dan mahasiswa. Baik, saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.